Menurut laporan dari Southeast Asia Tobacco Control Alliance yang berjudul The Tobacco Control Atlas ASEAN Region, menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbesar di ASEAN. Angkanya mencapai 65,19 juta orang, yang itu setara dengan 34% dari total penduduk Indonesia tahun 2016. Ada sekitar 79,8% perokok membeli rokok di kios, warung, atau minimarket. Sedangkan 17,6% sisanya membeli rokok di supermarket. Tercatat, setidaknya ada 2,5 juta gerai yang menjadi pengecer rokok. Nominal itu belum memperhitungkan kios penjual rokok di pinggir-pinggir jalan. Wow, nggak salah sih kalau industri ini bisa menyuplai pajak Indonesia hingga 88,9 triliun per tahunnya. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa sih rokok bisa begitu populer dikonsumsi masyarakat? Siapa sih penemunya? Terus gimana sih sejarah industri bisnis rokok di Indonesia? Semua itu kita akan bahas lengkap di konten kali ini. Check this out. Awalnya, tembakau telah dikonsumsi oleh masyarakat Mesoamerika sejak 4000 sebelum Masehi. Waktu itu merokok atau mengunyah tembakau tergolong sebagai ritual perdukunan. Diperkirakan suku Maya mengkonsumsi daun Nicotina tabacum untuk ritual dan pemujaan roh. Dugaan tersebut didasari oleh penemuan hieroglif yang menggambarkan seorang dukun suku Maya sedang merokok. Ditambah lagi, tahun 2012, seorang arkeolog dari Universitas Albany menemukan sebuah guci peninggalan suku Maya dari 1300 tahun yang lalu. Di dalam guci itu terdapat ukiran huruf yang diperkirakan artinya wadah tembakau. Dan ternyata benar, setelah diteliti, ternyata guci tersebut memiliki alkaloid dengan banyak jejak-jejak nikotin. Pada tahun 1492, Christopher Columbus tiba di sebuah pulau yang kini dikenal dengan nama San Salvador. Di sana Columbus disambut hangat oleh penduduk asli, bahkan dia beserta para awaknya diberi sebuah hadiah berupa dedaunan tembakau kering. Columbus bingung, daun apaan nih? Kering begini, di sayur sop juga nggak enak. Jadi dia berinisiatif untuk membuangnya. Tapi setelah dia telusuri, ternyata Columbus menemukan banyak penduduk asli yang suka membakar dan menghirup asap daun tembakau itu. Karena Columbus itu punya jiwa entrepreneur yang tinggi, mengetahui hal itu membuatnya memutuskan untuk membawa daun-daun itu pulang. Dan tak lama setelah itu, Columbus kemudian memperkenalkan tembakau sebagai komoditas dagang. Tanpa disangka, daun tembakau itu ternyata cukup laku terutama di kota-kota pelabuhan di Spanyol dan Portugis. Berkat banyaknya pelaut yang melakukan perjalanan ke Amerika, peredaran daun tembakau pun makin besar di Eropa. Para pelaut percaya bahwa kandungan zat dalam rokok bermanfaat untuk meredakan pilek dan radang tenggorokan. Padahal mereka nggak tahu di kemudian hari, rokok ternyata malah bisa membunuhmu. Kemudian pada tahun 1556, tanaman tembakau mulai dikembangkan sendiri di Eropa. Negara yang pertama kali mengembangkan yaitu Prancis, kemudian disusul Portugal, Spanyol, dan juga Inggris. Cuan, cuan, cuan. Kalau kita punya jiwa entrepreneur yang tinggi, produk apapun bisa dibuat viral kok. Contohnya ya si Columbus ini. Saya sebenarnya masih belum ketemu secara pasti siapa sih pencipta rokok itu sebenarnya. Tapi secara pribadi sih fix Columbus itu bisa dibilang penemu industri rokok pertama di dunia. Kalau ada pendapat lain atau ada yang kurang setuju bisa tulis alasan kalian di kolom komentar ya. Next. Bukan cuma Columbus saja. Yang mengambil peran besar dalam perkembangan rokok dunia adalah Jean Nicot. Saat itu, Jean Nicot merupakan duta besar Prancis di pengadilan Portugis pada tahun 1560. Jean mencoba untuk mempublikasikan budaya hisap tembakau pertama kali ke Ratu Catherine de Medici. Dia bahkan berani merekomendasikan bahwa tembakau tersebut dapat dijadikan sebagai obat alternatif untuk sakit migrain. Hingga akhirnya tembakau bisa tersebar ke seluruh Prancis dan juga Eropa. Untuk menghormati jasa Jean Nicot yang sudah menyebarluaskan tanaman itu, maka tanaman itu diberi nama dari nama panjangnya yaitu Nico, yang kemudian diubah ke nama Latin yaitu Nicotiana. Istilah Latin itu kemudian dipisahkan pada awal abad ke-19 dan menjadi nikotin. Nah, dari sini sudah tahu kan kenapa ada istilah nikotin yang merupakan kandungan dari tembakau rokok? Asal muasalnya ya berasal dari orang yang bernama Jean Nicot ini. Berkat adanya pengenalan budaya hisap tembakau yang diperkenalkan oleh Jean Nicot ini, akhirnya para bangsawan Eropa pun mulai mencoba melakukan budaya hisap rokok. Jadi waktu itu yang bisa merokok hanyalah sebatas kalangan bangsawan Eropa saja. Hal itu dikarenakan harga tembakau saat itu masih cukup mahal. Nah, setelah disebarluaskan di Eropa dan ternyata laris manis, maka Juan Nepomuceno Adorno dari Meksiko menciptakan mesin pembuat rokok pertama tahun 1847. Meski demikian, produksi rokok baru meroket setelah James Albert Bonsek dari Amerika Serikat menemukan mesin baru yang lebih canggih di tahun 1880-an. Mesin buatan Bonsek ini mampu mengenjot produksi rokok dari yang awalnya 40.000 batang menjadi sekitar 4 juta batang dalam sehari. Sebuah perbandingan yang sangat signifikan ya. Next question. Terus sejak kapan sih rokok itu sampai di Indonesia? Dan siapa sih yang membawanya?
Jadi, setelah dibawa dari budaya suku di Amerika, kemudian dibawa ke Eropa, nggak heran kalau akhirnya budaya rokok bisa sampai ke Indonesia. Hal itu dikarenakan bangsa Eropa terkenal dengan sebutan bangsa penjelajah dan penjajah. Negara-negara penjajah itulah yang kemudian membawa dan mencoba memperluas perkebunan di tanah-tanah jajahan mereka. Amerika, Asia, Afrika menjadi tempat tujuan perluasan lahan yang strategis. Sementara di negara-negara Timur Tengah, tembakau menyebar lewat perdagangan. Di Indonesia sendiri, perkembangan industri rokok nggak bisa terlepas dari peran VOC yang melakukan perluasan lahan. Bahkan VOC lewat Van den Bosch pada tahun 1840 memberlakukan sistem tanam paksa tembakau. Sebenarnya ada beberapa sejarah yang membuktikan kalau sejak dari dulu tembakau sudah dikenal oleh para leluhur kita. Tapi kali ini saya tidak fokus untuk membahasnya ya, oke? Di Indonesia sendiri, rokok jenis kretek lah yang diperkirakan pertama kali beredar dan diperjualbelikan oleh khalayak secara luas. Rokok kretek merupakan produk olahan tembakau yang dicampur dengan cengkeh. Nama kretek sendiri diambil dari suara yang dihasilkan saat cengkeh dibakar. Bunyinya kretek, kretek, kretek. Ada dua versi sejarah munculnya rokok kretek di Indonesia. Versi pertama mengatakan, kretek merupakan hasil dari eksperimen yang dilakukan oleh Haji Jamari, seorang warga asli Kudus pada abad ke-19. Konon beliau kerap merasakan sakit di bagian dadanya. Oleh karena itu, beliau sering mencampurkan cengkeh ke dalam rokoknya. Awalnya sih beliau hanya mengoleskan minyak tersebut ke daun tembakau sebelum dilinting. Lama-kelamaan, beliau juga mencampurkan cengkeh kering yang dihaluskan di tembakaunya. Sedangkan versi keduanya mengatakan, kretek merupakan kreasi dari seorang pedagang tembakau yang bernama Mbok Nasilah. Diceritakan Mbok Nasilah ini kesal dengan para kusir yang kerap mengotori warungnya karena membuang sisa nginang sembarangan. Ia lalu membuat campuran tembakau dan cengkeh, lalu melintingnya dengan kulit jagung yang diikat dengan tali. Rokok itu ternyata disukai oleh para kusir dan lama-kelamaan dikonsumsi juga oleh masyarakat Kudus. Pada tahun 1894, Mbok Nasilah nikah dengan Niti Semito, seorang pengusaha asal Kudus. Niti Semito inilah yang kemudian memasarkan rokok kretek tanpa filter pada tahun 1913 dengan merek Kodok Manganulo. 3 tahun kemudian, merek itu berganti nama menjadi Cap Baltiga. Sejak saat itulah, banyak perusahaan dan pabrik rokok kretek bermunculan di Kudus. Beberapa di antaranya Jangkar, Gunung Kedo, Tebu, hingga Jarum. Nggak cuma di Kudus, pabrik tembakau juga banyak bermunculan di Jawa Timur. Misalnya di pabrik gudang garam di Kediri, Bentul di Malang, dan Sampurna di Surabaya. Dan sejak saat itulah, rokok kemudian menjelma menjadi industri besar yang mampu menyumbangkan nilai pajak di Indonesia hingga 88,9 triliun per tahunnya. Tapi kalau kalian teliti sama alur cerita dari sejarah hingga perkembangan rokok dunia, kamu akan menemukan satu benang merah tentang segmentasi awal produk rokok ini dibuat. Ya, bener banget. Rokok awalnya hanya dikonsumsi oleh para bangsawan, pemimpin suku, atau orang-orang menengah ke atas saja. Jadi kenapa harga rokok makin lama makin mahal? Ya mungkin karena pengen back to basic itu sih. Yang rokok, ya yang cuma punya duit doang. Yang nggak punya duit, ya mending ngopi wae lah. Di konten berikutnya, saya akan membahas lebih detail tentang peta persaingan brand rokok dunia dan Indonesia. Jadi untuk part sejarah dan perkembangan rokok sengaja saya sendirikan ya, biar nggak bingung dan lebih fokus pembahasannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Anfaedah Marketing ini. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Saya Stefan Purba, until next time, keep struggle.